cara-cara untuk menemukan wujud itu kan. Cara-cara untuk menemukan wujud. Ya, cara-cara bisa masuk maksudnya ya. Iya. Masuk dalam tahapan itu kalau kita mengkaji dalam winasis terdahulu, ya kan? Tidak lain dan tidak bukan. Kita harus bersih, lepas dari keegoan. Oh, langkah pertama. Langkah pertama keegoan. yang dinamakan poso laku, ya kan? Jadi kita nggak usah mempunyai benih-benih negatif siapapun yang masuk dalam otak kita, ya, dalam kehidupan ini yang negatif kita hilangkan. Tahapan berikutnya yaitu dengan bayar pajak dengan poso. Nggak ada lain, nggak ada bukan, ya kan? Ya dengan puasa. Ini yang dilakukan Kang Jito seperti itu. Kang Jito tidak bisa menceritakan orang lain, ya kan? Apa yang didapat sedulur-sedulur winasis lain. Karena mungkin dengan buah karya atau tahapan beliau-beliau itu, ya kan? Masing-masing. Tapi Kang Jito dikuasa seperti ini dengan laku itu. Dengan laku puasa itu. Maka Kang Jito menyampai dulur-dulur itu tidak ada cerita lain. Ya dengan puasa, dengan cul sumeleh seperti itu. Cul sumeleh dan kopangrik. Ya. Jadi sampai tahapan wujud itulah di situ semua dijelaskan lengkap. Seisi kehidupan di alam semesta ini, ya kan? Itu dijelaskan dengan real. Tidak ada sekatai sing tidak dijelaskan di situ. Ya, maka di situ transparan. Di situ. Ya, maka temuilah wujud itu dulu. Maka kalau saudara kita yang keteguhan Islam ya, yang Kang Jito tahu ya, bahasa karena dulu Kang Jito juga ajari seperti itu. Allah wujud kita. Pertama wujud. Nah, wujud ini kita enggak hanya sekedar ngomong, ya kan? Gampang untuk diomong, gampang untuk diucapkan, tapi kita harus masuk dulu ke sini, menemui siapa yang dawuh itu, kan gitu. Nah, waktu perjalanan tahap demi tahap itu Kang Jito juga kebingungan. Keegoannya Kang Jito yang apa ya, yang temperamen ya dulu. Ego besar karena belum mau cul sumeleh itu, ya kan masih menghalangi. Ya. Nah Kang Jito bahasanya dulu kan seperti ini. Terus pundi Gusti carane saged kepanggih poso meneh. Nah, kan seperti itu. Ya. Bagaimana Gusti caranya bisa ketemu? Cara nek bahasa Indonesia kan seperti itu. Puasa lagi, turunkan lagi, puasa lagi. Jadi nek dikatakan puasa laku, ya memang Kang Jito sudah melakukan semaksimal Kang Jito. Ya, semaksimal Kang Jito untuk melakukan puasa laku. Tapi puasa wujud Kang Jito juga tidak mau kalah. Seperti itu. Nah, jadi enggak serta-merta terus hanya enak-enakan, enggak. Dan di situ tahapan demi tahapan ketika kita maju untuk puasa, di situ juga dites atau di prank ya kalau bahasa sekarang ya. Di prank, digoda ya. Semakin digoda, di situ Kang Jito juga tanya, semakin saya puasa, godaan kok semakin datang. Apa kira-kira puasa saya ini kurang? Ya kan? Oh berarti aku butuh menambah frekuensi untuk puasa seperti itu. Ya, maka puasa wujud inilah yang bisa Kang Jito sampaikan seperti itu. Ketika merasa masih ibaratnya kan gini ya. Pernah Kang Jito cerita ya, ada suara sound system 1 kilo, ya kan? Jarak 1 kilo kita mendengar itu kira-kira suaranya jernih apa gelap atau sayup-sayup kan? Kang Jito pengennya kan langsung plek gini, seperti ini, jadi kita langsung terang. Itu yang pengennya Kang Jito duluan nih. Menerima dawuh itu hanya sayup-sayup seret hilang. Apa yang menjadi seperti ini? Kan seperti itu ya. Akhirnya terus makanya dawuh puasa lagi sampai Nah, disitulah akhirnya terang benderang wis suara
misalkan frekuensi sound system itu berapa frame atau berapa koneksi ya, di situ plek seperti ini. Nah itu yang diinginkan Kang Cito dulu seperti itu. Ternyata dawuh yang disampaikan kuasa menguasai hidup Kang Cito itu sejatinya semua nyambung. Itu. Maka wujud itu harus benar-benar kalau kita mau, ya kan? Di situ tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, siapapun. Ya, siapapun di situ ada kuasanya. Tinggal nebusi, tinggal bayari. Tinggal laku nih. Tinggal laku nih, ya. Pak Jeki. Maka untuk nyampe seperti itu, ini pengalaman Kang Cito ya, perjalanan itu. Jadi nggak bisa wah saya dapat ini caranya hanya seperti ini ya, itu hak masing-masing ya kan. Tapi karena Kang Cito tidak boleh hanya katanya, jadi Kang Cito melakukan sesuai dengan apa yang dikuasa lewat Kang Cito ini. Seperti itu. Nah, itu untuk masuk wujud ya. Kalau tentang dawuh sejati apa yang dikuasa, di situ memang dikasih tahu. Kalau ini nanti seperti ini nanti seperti ini nanti seperti ini nanti seperti ini. Itu semua sudah disampaikan ya. Tapi semua nunggu waktu. Itu. Jadi berarti tahapan-tahapan itu harus ada waktunya, harus ada jedanya gitu ya. Untuk ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu wujud ya. Salajengipun ngeten Kang niki kata sing tanglet babagan bagaimana cara menajamkan mata batin. Nah, kita lanjutnya kanti ya. Wujud kan kanti. Kan ada 5 Mas. Wujud, kanti, selamat, sekabehane titik. Kan ada 5. Ya kan? Kanti. Kanti itu adalah seiring waktu atau diiringi. Ya, seiring waktu berjalan. Dikanteni atau dibarengi. Kalau bahasa Jawa dikanteni, dibarengi. Ya kan? Nah, seiring waktu. Jadi wujud ku utuh yang menguasakan hidup manusia ini akan memberikan sesuatu seiring waktu. Makanya ketika sampean bicara pasti pernah dengar atau pernah dikatakan seperti ini. Hati-hati loh Mas, ucapannya sampean akan kembali ke sampean sendiri. Mandi ucapannya sampean diri. Pernah ya sampean? Pernah, sering ya. Nah, ini mapanya di sini. Mapanya di sini. Kanti ini. Jadi kita mengucapkan 5 ini nggak hanya sekedar diucap. Di sini semua ada makna, mapane laku utuh itu. Gitu. Ya kan? Jadi kuasa nekane uripe wujud, ya kuasa nekane uripe wujud yang diucap, ya kan? Utuh menguasakan kita untuk mengucap. Di sini dibarengi atau diiringi, ya kan? Atas kuasa. Maka kadang-kadang aku hanya ngomong biasa kok tadi, tapi kok tahu-tahu kejadian ini. Namanya kanti ini, ya dibarengi ini. Ya. Nah, itulah penyampaiannya seperti itu. Terus selamat, ya kan? Selamat itu semua yang dikatakan dalam tahapan laku wujud jiwa sempurna itu tidak lain dan tidak bukan adalah kata-kata ingin ketemu semuanya. Ya, selamat. Ya. Jadi mana selamat itu kalau kita jabarkan dalam penjiwaan, itu sekabeh semuanya, ya semuanya. Lah itu adalah suara ini. Lah-lahan ini adalah suara ini. Semua suara ini kalau sudah metu, kalau sudah keluar, ya kan, itu akan mapan itu apa bahasanya ya? Apa yang sama ucapkan itu ada tempatnya sendiri-sendiri gitu loh. Makanya sama mengatakan sesuatu harus tahu. Ya, sama mengatakan sesuatu harus tahu tempatnya, mapannya, seperti itu. Jangan asal ngomong. Ketika sampean ngomong dikembalikan dengan hukum tatanan tadi, banyak orang yang enggak siap. Nah, makanya kita ngomong harus paham. Gitu, ya. Terus sekabehane, ya, semuanya. Ketika pembicaraan ini sudah dikeluarkan, semuanya di situ meliputi tatanan hidup akan menjadi titian itu dinyatakan ya. Titik itu
bisa titik berhenti, ya kan? Berhenti dalam mengatakan sesuatu ketika zaman sudah tahu kebenarannya. Artinya apa? Oh, nah kan mentoknya kan di situ. Oh, titiknya kan di situ, ya kan? Padahal di sini adalah untuk menyatakan. Kan saya posisi di pertigaan. Oh ya Mas Andi, Mas Arto, tak titik ke situ. Benar apa enggak? Dibuktikan. Ibaratnya kan seperti itu. Pembuktian. Paham ya? Nggih. Nah, itulah cara untuk menjadikan tahapan-tahapan itu ketemu. Maka wujud kanthi selamat sakabehane titik ini kita harus benar-benar turun. Ya, kita harus benar-benar turun. Nah, salah. Kita harus benar-benar turun supaya kita akan ketemu dengan kebenaran semua itu. Ya. Maka tahapan-tahapan ini apa saja yang disampaikan di situ akan kembali ke kita sendiri. Ya, maka hati-hatilah dalam menyampaikan kata-kata apapun seperti itu. Jadi tidak hanya mengatakan wujud kanthi selamat sakabehane titik, tapi di situ untuk menjadikan rambu-rambu kita, ya, perhatian kita. Karena apa yang sudah keluar ini itu semua akan kembali kepada diri kita. Kalau pengen masuk dalam satu kata wujud ini, turunlah sampai 0, titik 0. Nah, jadi naik layangannya Anwar Kudoro